Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zelena Ginova Andrisia, NIM 2018-12-133 dari kelas 5C Teori Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu standar akuntansi. Di sini saya membagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian GAAP. Yang kedua, pengertian standar akuntansi. Yang ketiga, proses penentuan dalam standar akuntansi. Yang keempat, pengaruh overload terhadap standar akuntansi. Dan yang terakhir, pendekatan apa yang dipakai di dalam standar akuntansi. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian GAAP. Jadi GAAP dalam arti Indonesia berarti prinsip berterima umum, yang mana pada dasarnya prinsip ini merupakan penentu dalam kualitas informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Di GAP ini sendiri terdapat metode akuntansi yang mana harus dapat diterapkan di berbagai kasus sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Yang kedua, mendapat dukungan dalam bentuk pengumuman dari komunitas akuntansi profesional. Yang ketiga, mendapat dukungan dalam berbagai pemikiran dan akademis akuntansi. Baik, yang selanjutnya merupakan pengertian dari standar akuntansi itu sendiri. Standar akuntansi merupakan pedoman umum dalam menyajikan laporan keuangan, di mana di standar akuntansi diharapkan dapat diterima secara umum dalam aturan-aturan di dalam perusahaan dan didukung dengan adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhinya. Selanjutnya, proses penentuan di dalam standar akuntansi. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama sebagai pemberi informasi, di mana di sini yang dimaksud merupakan memberikan informasi kepada pemakai dalam menentukan posisi keuangan, terus hasil usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman atau petunjuk bagi akuntan publik dalam melakukan audit dan validitas laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dapat mendukung pengakuan pajak, pembuatan regulasi, dan lain-lain. Yang keempat, menghasilkan prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh overload terhadap standar akuntansi. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Yang kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Yang ketiga, dengan munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan, akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Selanjutnya mengenai pengaruh overload standar akuntansi. Yang pertama, di pihak akuntan, di mana akuntan kehilangan pandangan tentang pekerjaan real karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Di pihak auditor, di mana kegagalan audit karena kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Hal ini menyebabkan terkikisnya profesi akuntan publik karena ketidakpuasan klien yang terbebani dengan standar tersebut. Di sisi pemakai bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Dari sisi manajer, mengalami masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang berlaku, mungkin dapat tergoda meninjau kembali kontrak dan mengubah praktik bisnis sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang ada. Nah, solusi apa yang bisa dilakukan
akibat dari masalah overload standar akuntansi ini. Yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan status quo. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi dua jenis GAAP, misalnya GAAP khusus untuk pengusaha besar dan GAAP khusus untuk pengusaha kecil. Yang ketiga, melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Yang keempat, menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, menentukan perubahan terhadap standar akuntansi publik untuk pelaporan informasi keuangan. Yang terakhir, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, pendekatan dalam penentuan standar akuntansi. Di sini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan pasar bebas dan pendekatan regulasi. Apa itu pendekatan pasar bebas? Jadi, pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa barang atau jasa lain. Atas dasar asumsi tersebut, jumlah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan muncul dari pemakai yang berkepentingan, sedangkan penawaran dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, pendekatan regulasi. Jadi, pendekatan regulasi adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar didorong oleh krisis yang muncul. Pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut lebih menitik beratkan pada kepentingan regulator atau pemerintah sebagai penguasa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.